Selamat pagi Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami pengurus Wihara Sripada dalam Puja Bakti Online pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020. Segera kita akan mulai Puja Bakti. Bapak Ibu silakan untuk bersiap-siap. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamhaka mayang Bhagawantang sarananggata Yono Bhagawa Sattha Yasaca mayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasa Wakasangkhang Abipu Jayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubba Bhagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang Saranagamana Pathang Banamase. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Itipiso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wijjacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti.
Handamayang sangha nusatin ayang karomase Supatipano bhagavato sawaka sangho Ujo patipano bhagavato sawaka sangho Nyaya patipano bhagavato sawaka sangho Sami cipatipano bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karanyo Anutarang punya ketang lokasa Handamayang saca kiryagatayo banamase Natime saranang anyang bodome saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang dhammome saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang sanghome saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada Romo Ramani, Bapak, Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, selanjutnya mari kita bersama-sama melatih berkonsentrasi dengan bermeditasi, dengan mengambil objek meta bawana. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi dimulai.
Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, Biku Sangga sudah bersama-sama kita di ruang Dhammasala ini. Kini saatnya kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Bante. Handamayang Pancasila Aradhana Karomase Okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dethame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dethame bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang dethame bante. Ya mahang wadami tang wadeta ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amma bante. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada. Silena nibbuting yanti. Tasma silang wisodaye. Amma bante. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedharma yang berbahagia, setelah kita memohon tuntunan Tisarana Pancasila, selanjutnya kita akan memohon Dhammedesana Aradhana kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Handamayang Dhammedesana Aradhana karomase Brahma caloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayat cata santi dasata paraja kajatika desetu dhammang anukampi mangpajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala muttamang ti. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Para Romo Ramani yang saya hormati, Ibu, Bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika yang berbahagia, sungguh merupakan satu kebahagiaan di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melakukan kebajikan walaupun dengan suasana yang berbeda di waktu-waktu yang lalu. Walaupun demikian, sesungguhnya dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, bukan berarti kita tidak bisa melakukan kebajikan. Walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini, kita sesungguhnya bisa berbuat baik. Seperti halnya pada kesempatan pagi hari ini, dengan situasi yang berbeda, Ibu, Bapak, saudara-saudari berada di rumah masing-masing atau di tempat lain, masih bisa melakukan kebajikan melalui puja bakti online seperti sekarang ini. Kalau tadi Ibu, Bapak, saudara-saudari sudah diajak melakukan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga, sudah memperteguh keyakinan kepada Tiratana, sudah bertekad menjaga 5 kemoralan, sudah bersama-sama melakukan bawana. Kini kebajikannya dilengkapi lagi, ditambah lagi dengan mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma di saat yang tepat, di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Karena bila kita menyimak dhamma dengan baik, tentu akan membuat pandangan-pandangan kita, pengertian-pengertian kita tentang kebenaran ya, menjadi berkembang, menjadi maju, sehingga khotbah dhamma yang kita pelajari menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan satu alat pegangan untuk mengantarkan kita menjalani kehidupan ini agar tidak salah jalan,
tidak salah langkah. Maka dari itu memang sesungguhnya kita belajar Dhamma itu sangat penting dan sangat perlu sekali. Karena ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Bila tidak ada Dhamma sebagai pedoman hidup kita, maka kehidupan kita tidak akan terarah ke arah yang baik. Kita akan melenceng dari kebenaran, akhirnya kita bisa tersesat. Dan buahnya dari tersesat adalah penderitaan. Maka penting bagi kita untuk belajar teori Dhamma melalui khotbah-khotbah Dhamma seperti sekarang ini. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka-upasika yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu topik Dhamma, yaitu tentang mengapa berbuat baik. Mengapa kita harus melakukan kebajikan? Nah, tentunya harus ada alasan mengapa kita berbuat baik. Dan kalau kita tahu alasannya tentang melakukan sesuatu, maka kita akan menjadi semangat melakukan itu karena ada alasannya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Mengapa kita berbuat baik? Ibu, bapak, saudara-saudari, kita di dunia ini ya, selalu bertemu dengan dua perbuatan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Apa itu perbuatan baik atau kebajikan? Kebajikan adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan akan mengakibatkan kebahagiaan bagi si pelaku. Satu perbuatan yang bila dilakukan akan mengakibatkan kebahagiaan bagi makhluk lain. Satu perbuatan yang bila dilakukan akan mendatangkan kebahagiaan baik bagi si pelaku juga bagi makhluk lain. Nah, inilah yang dimaksud dari kebajikan. Jadi kalau satu perbuatan itu akan mendatangkan kebahagiaan baik bagi hanya pada si pelaku saja atau kepada kedua belah pihak, ini adalah dikatakan perbuatan baik. Mengapa ya? Dikatakan berbuat baik itu bisa saja mendatangkan kebahagiaan hanya satu pihak saja, hanya si pelaku saja, tidak kepada makhluk lain. Nah, contohnya adalah seperti kalau kita melakukan latihan bawana, kita mengikis keserakahan kita, kebencian kita, kegelapan batin kita, itu tentunya pihak lain tidak merasakan kebahagiaan itu. Yang utama saat kita berlatih bawana, yang kita rasakan adalah kebahagiaan itu pada diri kita sendiri. Nah, inilah yang dikatakan ya. Satu kebajikan itu bisa saja bila dilakukan hanya mendatangkan kebahagiaan bagi
diri si pelaku saja. Nah, kita bisa merasa kenyamanan, kedamaian saat bermeditasi. Ya belum tentu pihak lain merasakan itu. Tapi ini adalah masuk dalam kebajikan. Bahkan dikatakan bahwa anak ini adalah kebajikan yang sangat tinggi. Ibu, bapak, saudara-saudari, kebajikan bisa kita lakukan melalui 3 pintu yang kita miliki, yaitu melalui tubuh kita, badan kita, melalui ucapan kita, dan juga melalui pikiran kita. Ya, kebajikan bisa dilakukan melalui tubuh, melalui ucapan, dan juga melalui pikiran. Ibu, bapak, saudara-saudari, yang selanjutnya kejahatan. Apa itu kejahatan? Satu perbuatan yang bila dilakukan akan mendatangkan penderitaan bagi si pelaku. Satu perbuatan yang bila dilakukan akan mendatangkan penderitaan bagi pihak lain. Satu perbuatan yang bila dilakukan akan mendatangkan penderitaan baik bagi si pelaku juga bagi pihak lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan kejahatan. Jadi kejahatan ini bisa saja hanya mendatangkan penderitaan bagi si pelaku, tidak kepada pihak lain. Contohnya, kalau seseorang menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, belum terlaksana melalui badan jasmani, belum terlaksana melalui ucapan, tapi karena dia menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, si pelaku ini sudah menderita. Tentu bisa ibu, bapak, saudara-saudari rasakan sendiri. Ketika kita ada rasa benci, ada rasa dendam, ada kemarahan di dalam batin kita, apa yang kita rasakan? Tentu rasanya panas, tidak nyaman, ya, terasa tidak enak sekali. Nah, itu sesungguhnya sudah menyerang si pelaku. Perbuatan buruk yang dia lakukan ini sudah menyerang dirinya sendiri, walaupun orang atau pihak lain belum merasakan. Jadi sudah dirasakan sendiri. Nah, itulah masuk dalam kejahatan. Jadi kejahatan ini bisa saja berbuah hanya kepada si pelaku saja. Artinya dipetik saat itu menderita hanya si pelaku saja. Belum tersampaikan kepada pihak lain. Pihak lain belum tentu menderita, tetapi si pelaku sudah menderita. Nah, inilah yang dimaksud dengan kejahatan bisa saja mendatangkan penderitaan hanya kepada si pelaku saja. Ibu, bapak, saudara-saudari, sesungguhnya kejahatan ini juga sama seperti kebajikan. Bisa dilakukan melalui 3 pintu. Melalui tubuh, melalui ucapan, dan juga melalui pikiran. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka-upasika yang berbahagia, lalu mengapa kita harus melakukan kebajikan? Mengapa kita harus berbuat baik? Apa alasannya? Ada alasan-alasannya, di mana dengan mengetahui alasan ini membuat kita menjadi semangat untuk melakukan kebajikan, karena alasannya luar biasa buat diri kita. Yang pertama,
Mengapa kita harus berbuat baik? Agar kita tidak melakukan kejahatan. Kalau kita berbuat baik, saat kita berbuat baik, momen kita berbuat baik, tidak mungkin kejahatan kita lakukan. Karena satu momen, satu waktu hanya bisa dilakukan oleh satu kegiatan. Bila satu momen, satu waktu kita gunakan untuk berbuat baik, maka kejahatan tidak akan kita lakukan. Dimana kalau kita berbuat baik, ini menekan pengotor batin kita. Kilesa kita akan tertekan, tidak ada kesempatan untuk berkembang. Nah, kalau kita berbuat baik, pastinya yang buruk-buruk ini tidak bisa berkembang. Sebagai contoh ya, misalnya seperti tadi, ibu bapak saudara saudari melakukan pembacaan parita. Saat membaca parita itu adalah kebajikan melalui ucapan. Saat berbuat baik melalui ucapan itu, melalui parita-parita yang kita bacakan, tidak mungkin kita berkata yang tidak baik. Ucapan-ucapan kita menjadi benar. Kejahatan melalui ucapan tidak bisa dilakukan karena ucapan kita adalah ucapan yang baik. Jadi saat kita berbuat baik, tidak ada kesempatan kejahatan itu bisa berkembang. Ya memang kadangkala saat baca parita yang kurang fokus, sewaktu-waktu pikirannya keluar, mungkin ingat sama orang yang menyakitinya, muncul tidak suka, kebencian, kemarahan, tapi itu bisa diarahkan lagi ke parita. Maka keburukan-keburukan melalui pikiran-pikiran yang tidak baik itu terputus, tidak bisa berkembang lagi karena diarahkan lagi ke parita. Itulah mengapa dikatakan ya, berbuat baik ini salah satunya baca parita, memotong, menekan tidak berkembangnya kejahatan-kejahatan. Nah, begitu juga. Misalnya kita memberi, berdana. Saat kita memberi, saat kita berdana, ini adalah kebajikan. Saat berbuat baik dalam bentuk memberi, maka yang buruk-buruk itu tersingkirkan. Kemelekatan, keserakahan, kekikiran, saat kita berdana, yang buruk-buruk ini tidak berkembang. Ya, inilah yang dikatakan mengapa kita harus berbuat baik, untuk menekan agar jangan sampai berkembang yang buruk. Untuk mencegah keburukan-keburukan terjadi, maka harus dilakukan kebajikan. Nah, apalagi kalau kita berlatih bawana. Berlatih bawana itu adalah satu kebajikan yang tinggi. Saat berlatih bawana, bila muncul yang buruk-buruk diketahui, maka dia enggak berkembang. Dalam batinnya yang buruk-buruk berupa keserakahan, kebencian, kemarahan, ya. Juga yang buruk-buruk yang lain, saat bawana dia muncul, kita arahkan lagi ke objek, maka yang buruk-buruk ini tidak berkembang. Nah, itulah alasan pertama mengapa kita harus berbuat baik, untuk mencegah keburukan terjadi, untuk menekan agar jangan sampai berkembang pengotor-pengotor batin. Hal yang kedua,
Mengapa kita harus berbuat baik? Yang kedua adalah agar menjadi kebiasaan. Kalau kita terus-menerus mengulang dan mengulang lagi kebajikan-kebajikan itu, maka ini menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk karakter kita, akan menjadi sifat kita. Nah, karena kebajikan selalu kita ulang-ulang menjadi satu kebiasaan, membentuk karakter, membentuk sifat kita. Nah, kita menjadi orang yang baik. Nah, itulah mengapa kebajikan ini perlu dilakukan, perlu diulang-ulang agar menjadi sifat kita, menjadi karakter kita. Nah, kalau ini terus kita ulang-ulang menjadi satu kebiasaan, misalnya momen di saat kita akan meninggal, karena kita terbiasa dengan kebajikan, mudah bagi kita mengarahkan pikiran kita ke arah yang baik. Sehingga bila kematian terjadi di saat pikiran kita terarah ke arah yang baik, tentu kita akan lahir di alam bahagia. Sesungguhnya demikian pula dengan keburukan, kejahatan. Kalau kejahatan ini dilakukan, diulang-ulang, juga akan menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi kebiasaan, dan ini bahaya. Seringkali melakukan kejahatan diulang-ulang menjadi sifat, menjadi kebiasaan. Nah, saat menjelang meninggal, tentu pikirannya selalu yang ada adalah yang buruk-buruk. Nah, ini bahaya. Walaupun misalnya ingin mengarahkan ke arah yang baik, tapi karena terbiasa dengan yang buruk-buruk, sulit untuk mengarahkan pikirannya ke arah yang baik. Karena sudah terbiasa dengan yang buruk. Karena terbiasa dengan yang buruk, kebawa terus-menerus, saat meninggal, pastinya jatuh ke alam-alam rendah, ke alam-alam penderitaan. Nah, inilah alasan kedua mengapa kita harus melakukan kebajikan, kita harus berbuat baik agar menjadi sifat kita, menjadi karakter kita, menjadi satu kebiasaan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, alasan yang ketiga mengapa kita harus berbuat baik adalah untuk mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu adalah sarana, jalan untuk memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kalau kebajikan kita cukup, timbunan kebajikan kita cukup, apa yang kita harapkan pasti bisa menjadi kenyataan. Dalam kehidupan sekarang ini, ingin hidup sukses, sejahtera, berkecukupan, ya, tercapai apa yang diharapkan, yang diinginkan di dalam dunia yang sekarang ini, itu bisa diperoleh bila kebajikan kita cukup. Kalau kebajikan kita tidak cukup, mana mungkin kita peroleh, kita capai apa yang kita harapkan. Jadi, dengan berbuat baik akan mengkondisikan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita menjadi kenyataan. Bukan hanya dalam kehidupan yang sekarang, kita bisa juga memperoleh kelahiran di alam-alam bahagia, di alam surga, karena kebajikan kita yang cukup. Nah, bahkan untuk mencapai kebebasan,
mencapai kesucian, ya, kebajikan ini yang diperlukan. Nah, inilah alasan mengapa kita harus berbuat baik, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan, didukung dengan kebajikan yang kita lakukan. Ya, sesungguhnya kebajikan yang kita lakukan di kehidupan yang sekarang ini adalah sebagai pendukung masaknya, matangnya karma-karma baik yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya. Karma-karma baik yang pernah kita lakukan di kehidupan lampau cepat bisa berbuah dengan didukung oleh kebajikan yang kita lakukan di kehidupan sekarang ini. Ya, jadi istilahnya kebajikan yang kita lakukan sekarang ini bisa mengkondisikan karma-karma baik yang pernah kita lakukan di masa lampau itu cepat berbuah dan kita cepat memetik hasilnya. Nah, maka dari itu kita perlu berbuat baik. Mengapa kita lakukan kebajikan? Nah, hal ini yang perlu kita ketahui. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka-upasika yang berbahagia, sudah mengerti, sudah mengetahui alasan manfaat dari melakukan kebajikan. Lalu bagaimana cara untuk melakukan kebajikan itu? Tentu kita harus tahu jenis-jenis kebajikan apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, kalau tadi di awal sudah disinggung sekilas bahwasanya kebajikan bisa dilakukan melalui 3 pintu, 3 cara, yaitu melalui tubuh, melalui ucapan, dan melalui pikiran. Apa kebajikan melalui tubuh? Kebajikan melalui tubuh adalah dengan menahan diri dari membunuh, menahan diri dari mencuri, menahan diri dari asusila. Kita mencegah tubuh ini dari melakukan yang buruk. Ini adalah kebajikan melalui tubuh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila. Apa kebajikan melalui ucapan? Ya, menahan diri dari berbohong, menahan diri dari memfitnah, menahan diri dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Jadi ucapannya adalah ucapan yang bermanfaat, ucapan yang berguna, ucapan yang benar, ucapan yang diucapkan dengan kejujuran. Ini adalah kebajikan melalui ucapan. Apa kebajikan melalui pikiran? Kebajikan melalui pikiran adalah tidak menyimpan keserakahan, tidak menyimpan nafsu-nafsu keinginan untuk memuaskan nafsu-nafsu indria, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, ya. Tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain atau makhluk lain, dan memiliki pandangan yang benar, pandangan yang lurus. Inilah kebajikan melalui pikiran. Nah, 3 pintu yang kita miliki ya hendaknya
digunakan untuk selalu berbuat kebajikan. Nah, di samping kalau tadi ini mengenai menahan, menghindari atau tidak melakukan, tentunya ada kebajikan lain yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita laksanakan, bukan menahan, bukan mencegah, tetapi dilaksanakan. Apa? Ya, seperti tadi juga sudah diuraikan, yaitu berdana, ya, menjaga sila, bawana atau pengembangan batin. Yang di samping itu ada kebajikan yang lain berupa menghormat dan berendah hati. Ya, kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita menghormati mereka, itu adalah satu kebajikan. Ya, kita berendah hati kepada mereka. Contohnya, ya, dalam hal ini kalau kita menghormat kepada seseorang yang lebih tua, misalnya ada di kendaraan umum, saat kita sudah berada di kendaraan umum, memiliki atau duduk di kursi di bangku kendaraan umum, kemudian ada orang yang datang lebih tua dari kita, bahkan tubuhnya lebih lemas dari kita, kita karena menghormati dia lebih tua dari kita, kita memberikan tempat duduk kita. Ini adalah kebajikan. Kebajikan dengan cara, ya, menghormatinya, ya, dengan berendah hati, ya, mempersilahkan orang yang lebih butuh daripada kita. Nah, ini adalah satu kebajikan juga. Sesungguhnya ini kebajikan sederhana sekali, tetapi ini adalah satu kebajikan yang bisa kita lakukan. Di samping itu, ya, melayani, ya, berbakti, ya, tentunya sebagai contoh, kalau kita sebagai pengurus wihara, ini ada kesempatan untuk berbuat baik dalam bentuk melayani. Seperti sekarang ini, ibu, bapak, saudara-saudari bisa berbuat baik di rumah dengan kondisi online seperti ini. Nah, ini adalah jasa kebajikan dari pengurus wihara. Ini adalah bentuk pelayanan. Ini kebajikan. Ya, dengan adanya pengurus wihara yang melayani ini, mengatur segala-galanya, persiapan puja bakti di pagi hari ini, nah, itu semua adalah pelayanan dari pengurus. Nah, ini adalah kebajikan yang bisa dilakukan oleh pengurus. Nah, tentunya ibu, bapak, saudara-saudari juga bisa melakukan melayani orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, ya, dengan melayani mereka, membantu mereka, itu juga menjadi satu kebajikan. Kebajikan yang lain adalah pati dana, yaitu kalau kita sudah melakukan satu kebajikan, kemudian kita mengajak orang lain atau makhluk lain ikut bahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Ya, umumnya kita menyebutnya pelimpahan jasa, ya. Kita berbagi jasa kebajikan kepada makhluk lain, agar makhluk lain ikut bahagia atas jasa baik yang sudah kita lakukan. Pati dana. Ini juga adalah satu kebajikan, dan biasanya ini dilakukan setiap kali selesai puja bakti, ya, atau setelah melakukan kebajikan yang lain pun bisa dilakukan, melakukan pati dana, persembahan kebajikan. Ya, memang kalau untuk melakukan pati dana ini, persembahan kebajikan ini, kita harus berbuat baik dulu,
harus ada kebajikan yang kita lakukan terlebih dahulu. Kalau sudah ada, nah baru bisa kita melakukan patidana, pelimpahan jasa. Tapi kalau kita tidak berbuat baik terlebih dahulu, nggak bisa kita melakukan kebajikan patidana. Maka syarat dari patidana adalah kita harus berbuat baik dulu. Baru kemudian kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Nah, ada kebajikan yang lain yaitu anumodana. Nah, kalau anumodana ini berbeda dengan patidana. Kalau patidana kita berbuat baik dulu, baru mengajak makhluk lain bahagia. Kalau anumodana ini kita enggak berbuat baik, orang lain yang berbuat baik, tapi kita ikut senang, ikut bahagia. Melihat orang lain berbuat baik, kita senang, kita bahagia. Ini namanya anumodana. Ini juga termasuk dalam jenis kebajikan. Jadi misalnya seperti sekarang ini pengurus dengan kerelaan ya melayani umat-umat Siripada untuk melakukan puja bakti secara online. Sesungguhnya umat-umat itu bisa berbuat baik dalam bentuk anumodana, ikut senang karena ada pengurus-pengurus yang mau bekerja untuk kebaikan umat-umatnya walaupun tidak bisa puja bakti di wihara, tapi dia bisa puja bakti di rumah masing-masing. Nah, hendaknya umat-umat ini memiliki rasa senang, rasa suka, ya, senang melihat kebajikan orang lain, anumodana atas kebajikan yang sudah diberikan oleh orang lain. Jadi kalau anumodana ini kita nggak perlu namanya berbuat baik, orang lain yang berbuat baik, kita cukup senang, menyenangi, menyukai, ikut bahagia karena orang lain itu sukses berbuat baik. Nah, ini sesungguhnya kita harus tumbuhkan rasa suka, rasa senang, rasa bahagia ketika melihat orang lain berbuat baik. Tapi kadangkala ada orang yang aneh. Ada orang yang berbuat baik malah dia yang cemburu, dia yang iri. Nah, orang yang seperti ini enggak punya batin yang baik. Ada orang yang berbuat baik dengan sungguh-sungguh, tetapi dia sendiri malah cemburu, iri hati, bahkan curiga. Wah, dia ini berbuat baik pasti ada alasannya, ada keinginan-keinginan tertentu, dicurigai. Ada orang yang jenis seperti ini. Orang yang jenis seperti ini sesungguhnya tidak memiliki batin yang baik. Orang berbuat baik itu hendaknya kalau melihat orang yang sedang berbuat baik, hendaknya kita bahagia, kita senang, bukannya curiga, bukannya cemburu, bukannya iri. Inilah anumodana, kebajikan, ya. Kebajikan dalam bentuk ikut bahagia atas keberhasilan dari orang lain yang sudah berbuat baik. Kemudian kebajikan yang lain adalah mendengarkan dhamma. Nah, seperti sekarang ini, ibu, bapak, saudara-saudari bisa menyimak dhamma, uraian dhamma, ya, mendengarkan dhamma, walaupun tidak secara langsung. Ya, ini bisa menjadi satu kebajikan, karena kalau kita mendengarkan dhamma seperti sekarang ini, membuka wawasan kita, membuka pengertian kita, pandangan-pandangan kita menjadi benar, menjadi lurus sesuai dengan dhamma. Nah, inilah yang dikatakan mendengarkan dhamma itu satu berkah, ya. Mendengarkan dhamma itu adalah satu kebajikan. Kebajikan yang lain adalah membabarkan dhamma. Nah, kalau memang mampu kita bisa mengajarkan dhamma kepada orang lain, ya, ini juga menjadi satu kebajikan.
bisa mengajak orang lain, membimbing orang lain, mengarahkan orang lain ke arah yang benar, agar mereka juga mengerti Dhamma, agar mereka hidup sesuai dengan Dhamma, kita bimbing. Nah, ini adalah satu kebajikan, mengajarkan Dhamma kepada orang lain. Dan kebajikan yang lain yang bisa kita lakukan adalah meluruskan pandangan. Nah, bila kita punya pandangan-pandangan yang salah, pengertian-pengertian yang salah, kita luruskan, kita arahkan sesuai dengan Dhamma, pengertian-pengertian kita menjadi benar. Ini juga menjadi satu kebajikan. Inilah cara-cara berbuat baik. Ya, ada 10 cara yang tadi sudah diuraikan. Kita mengenalnya dasa punya kiriyawatu. Nah, itulah cara kita mengumpulkan kebajikan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, ya, berkaitan dengan kebajikan ini, ya, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 4 dijelaskan ada 4 jenis orang, ya, yang berkaitan dengan kebajikan ini. 4 jenis kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia atau orang yang menjalani kehidupan ini dengan melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri, bukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menjalani kehidupan ini melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, tetapi bukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri. Ada orang yang jenis ketiga, yaitu orang yang menjalani kehidupan ini tidak melakukan kebajikan untuk kebahagiaan, kesejahteraan diri sendiri dan juga kebahagiaan kesejahteraan orang lain. Jadi dia tidak melakukan kebajikan untuk kesejahteraannya dan juga untuk kesejahteraan orang lain. Dan ada orang yang jenis keempat. Orang jenis keempat ini adalah orang yang menjalani kehidupan ini dengan melakukan kebajikan untuk kesejahteraannya dan kebahagiaannya sendiri, juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Nah, ada 4 jenis manusia, 4 jenis kelompok manusia ini. Apa maksudnya? Nah, maksud dari orang yang kelompok pertama, orang yang menjalani kehidupan untuk melakukan kebajikan untuk kebahagiaannya sendiri, kesejahteraannya sendiri, bukan untuk kebahagiaan kesejahteraan orang lain. Di sini dia belajar Dhamma, mengerti Dhamma, paham tentang Dhamma. Dia tahu apa itu dana, mengapa harus berdana, apa alasan-alasannya untuk berdana ini, manfaat dari berdana. Dia tahu tentang kemoralan, tentang sila, apa yang dilarang, apa yang harus dicegah. Dia tahu cara mengembangkan batinnya, bawana. Nah, dia praktekkan sendiri. Dia tidak membimbing orang lain. Apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari, cukup dia praktekkan sendiri. Dia tidak berusaha untuk mengajarkan orang lain. Nah, inilah orang yang menjalani kehidupan, melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang jenis kedua, orang yang menjalani kehidupan untuk
melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, tetapi bukan untuk dirinya. Maksudnya adalah dia hanya belajar dhamma secara teori. Teori dhamma dia tahu. Dia tahu apa itu dana, apa itu sila, apa itu bawana. Tapi sekedar tahu. Dan dia beritahukan, dia ajarkan kepada orang lain. Agar orang lain mempraktekkan dana. Agar orang lain menjaga sila. Agar orang lain melatih bawana. Dia sendiri tidak mau melakukan itu. Nah, inilah orang yang jenis kedua. Orang yang menjalani kehidupan, melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi belajar dhamma, teori dhamma hanya sebagai pelajaran, sebagai pengetahuan, tidak dia laksanakan, dia tidak praktekkan, tidak dia lakukan. Dia hanya kasih tahu kepada orang lain. Dia ajarkan kepada orang lain untuk melakukan. Jadi orang lain yang melakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang jenis ketiga? Orang yang jenis ketiga yaitu orang yang tidak melakukan, tidak menjalani, menjalani kehidupan ini dengan tidak melakukan kebajikan untuk kebahagiaan kesejahteraannya sendiri dan juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Jadi di sini dia tidak mau belajar dhamma, tidak mengerti dhamma, tidak mengerti apa itu dana, apa itu sila, apa itu bawana, dan juga tentunya dia tidak bisa mengarahkan atau membimbing orang lain. Nah, disinilah orang yang jenis ketiga ini tergolong orang yang masa bodoh, menjalani kehidupan ini tidak mau mengenal dhamma. Dia sendiri tidak mengenal dhamma, bagaimana juga bisa membimbing orang lain. Nah, ini makanya dia menjalani kehidupan ini tidak melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri dan juga tidak melakukan kebajikan untuk kesejahteraan, kebahagiaan orang lain. Nah, ada orang yang jenis keempat. Ini orang yang istimewa. Orang yang jenis keempat ini menjalani kehidupan dengan melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya sendiri, juga kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah dia senang belajar dhamma, memahami dhamma, kemudian apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia pahami, dia jalankan, dia praktekkan, dan dia juga bisa membimbing orang lain agar orang lain juga bisa menjalankan dhamma, mempraktekkan dhamma. Dia berdana, dia juga mengajak orang lain untuk berdana. Dia menjaga moral, menjaga sila, dia juga mengajak orang lain untuk menjaga sila. Dia berlatih bawana, dia juga mengajak orang lain untuk berlatih bawana. Inilah orang yang jenis keempat. Orang yang menjalani kehidupan dengan melakukan kebajikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, sesungguhnya kalau kita mampu, mestinya kita bisa menjadi orang yang di kelompok 4 ini. Setidaknya kalau belum mampu seperti kelompok 4, kita ada di kelompok yang 1. Kita menjalani kehidupan ini berbuat baik untuk kesejahteraan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Jangan seperti orang yang kelompok nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini orang yang rendah sekali. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika, ya, semoga apa yang diuraikan ini membuat ibu, bapak, saudara-saudari semakin semangat untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu manfaatnya luar biasa, seperti tadi yang sudah diuraikan alasan-alasan kita melakukan kebajikan. Semoga berguna. Akhir kata,
sabbe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, demikian Dhammedesana yang telah disampaikan oleh Biku Hemadamotera. Tentunya sangat bermanfaat sekali kita menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya penyerahan Amisa Puja. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya kita akan bernamaskara kepada Yang Mulia Biku Sangga. O kasa wandami bante. Abiwa dana silisa nicang wuda pacayino cataro dhammawadanti ayu wano sukang baklang. Sadu, sadu, sadu. Baik, Anumodana Bante atas dhamma desananya. Selanjutnya Bante boleh meninggalkan tempat. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan dana paramita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana, sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati
baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana Bapak Ibu Saudara Sedharma yang berbahagia atas dana paramita ini. Semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan tentunya kesehatan bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha, selalu di jalan Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, kita akan membacakan Parita Etawata. Handamayang etawatati adipati dhanang karoma se etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numo dantu sabba sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe buta numo dantu sabba sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe sata numo dantu sabba sampati sidia akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumo didwarakan tuloka santikang akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumo didwa imang rakan turatakang idang wanyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang wanyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang wanyati nang hotu sukhita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko caraja bawatu damiko akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumo didwa cirang rakan tu sasanang akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumo didwa cirang rakan tu desanang akasatha cabumata dewa naga mahidika
Ponyang tang anu modit wa cirang rakan tudayake akasata cabum matha dewa naga mahidika ponyang tang anu modit wa imerakan tupetake akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anu modit wa cirang rakan tumang pare. Arahang sama sambuddha bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Dharma yang berbahagia, puja bakti pada siang hari ini telah selesai. Satu Namo Buddhaya.
Tuhan.